jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Mengukur kesiapan industri lokal di era BRICS dan Trump 2.0. Next Policy, lembaga riset independen menggelar diskusi mengukur kesiapan industri lokal di era BRICS dan Trump 2.0. Kerentanan industri lokal yang berpotensi terdampak. Situasi global seperti bergabungnya Indonesia ke BRICS serta ancaman-ancaman yang dilayangkan Presiden Donald Trump berupa pemberlakuan tarif impor 100% terhadap negara-negara BRICS. Kebijakan ini, jika benar diterapkan, akan berpengaruh secara negatif terhadap Indonesia yang notabene-nya merupakan anggota baru BRICS. Diskusi diawali oleh peneliti Next Policy yang menyoroti relevansi bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS sebab belum ditemukan alasan yang resmi disampaikan oleh pemerintah. Selain upaya diversifikasi mitra strategis lewat politik bebas aktif yang dimiliki Indonesia, Indonesia saat ini berada di situasi yang tidak baik-baik saja. Sebagai contoh, sejak tahun 2024 penurunan laju konsumsi di Indonesia terus berlanjut. Terjadi deflasi selama 5 bulan berturut-turut serta penyerapan tenaga kerja berstatus buruh atau pegawai yang belum mencapai 40,7%. Seperti sebelum pandemi pada tahun ke-2019, belum lagi soal pemangkasan belanja pemerintah yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Muhammad Ibnu Faisal, peneliti Next Policy, mengingatkan bahwa potensi ancaman dari kebijakan tarif impor 100% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara BRICS perlu menjadi perhatian serius. Kebijakan ini dapat menyebabkan oversupply di negara-negara BRICS yang pada akhirnya bisa saja menjadikan Indonesia sebagai pasar pembuangan negara-negara BRICS lain yang lebih matang secara industri. Lebih lanjut, ia menyoroti tren pertumbuhan industri pengolahan yang terus mengalami perlambatan dalam 3 tahun terakhir, 4,89% 2022, 4,64% 2023, dan 4,43% 2024. Padahal, sebagai sektor utama dalam PDB industri manufaktur, idealnya pertumbuhan industri pengolahan dapat mencapai di atas 5% atau setara dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi kita belum bertransformasi menjadi negara industri, namun kontribusi sektor industri justru telah menyusut. Hal ini bisa saja membenarkan gejala deindustrialisasi dini yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Syafwan Al-Banatoruzat, PhD, Associate Professor Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kebijakan keanggotaan BRICS. Masih belum jelas apa yang ingin dicapai pemerintah dengan bergabung ke BRICS, mengingat arah kebijakan yang belum konsisten, ujarnya. Sementara itu, Matt Krisnaye, Weigapter, PhD Ekonom, February, menyoroti pentingnya kebijakan industri yang lebih progresif dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah harus lebih fokus mengembangkan industri strategis yang memiliki potensi ekspor tinggi dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain kebijakan insentif, juga pentingnya integrasi regional dalam memperkuat daya saing industri nasional. Bergabungnya kita BRICS karena seringkali itu ditranslasikan oleh barangkali Donald Trump gitu. Apakah kemudian itu mengganggu dari ketergantungan dari negara-negara BRICS atau kita gitu ya? Apa sih untungnya bergabung dengan BRICS? Tentu saja kita menunggu jawaban yang lebih komprehensif dan konkret dari pemerintah, karena yang bergabung dengan BRICS adalah keputusan dari pemerintah sendiri. Indonesia itu diundang bergabung dengan BRICS sejak akhir periode Jokowi ini. Kalau kita ingat beritanya, Indonesia itu sudah masuk di dalam list negara-negara yang akan dimasukkan ke dalam BRICS. Tapi pada waktu itu Presiden Jokowi sepertinya, atau setidaknya tim di pemerintahannya masih
korelasi karena tentu saja ini hal yang sensitif karena masuk dengan BRICS itu bukan cuma soal BRICS dan hal-hal yang bersifat teknis gitu ya, tapi kemudian bagaimana tindakan tersebut dipersepsikan oleh aktor-aktor yang lain gitu kan. Tentu saja juga nggak sehitam putih itu karena kalau kita lihat juga di dalam BRICS sebenarnya juga ada negara-negara yang pro Amerika Serikat dalam konteks tertentu. Ada India itu temannya Amerika Serikat di Quad. Jadi di Quad itu seringkali diasosiasikan dengan negara-negara yang melakukan containment terhadap Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India. Tapi India itu juga anggota dari BRICS. Jadi BRICS itu tidak semuanya adalah musuh-musuhnya Amerika Serikat, gitu ya. Tetapi dengan beragam anggota BRICS tadi, semuanya kan ikatannya satu bahwa mereka melihat sistem internasional hari ini adalah sistem internasional yang terlalu didominasi oleh Amerika Serikat, oleh Barat. Karena itu mereka mendorong munculnya struktur internasional yang lebih inklusif. Tentu saja tujuannya macam-macam, ada Rusia, ada Cina, ada India. Itu jadi bayangannya soal dunia lebih inklusif juga beda-beda. Makanya memang kemudian kita menyaksikan salah satu alasan barangkali kenapa Indonesia diundang adalah karena mungkin Indonesia itu dilihat bisa menjadi aktor yang membantu kemudian mengurangi tensions di dalam BRICS itu sendiri. Jadi sebenarnya ini hal yang kemudian menarik juga buat Indonesia. Jadi di dalam makanya BRICS kan salah satu agenda utamanya tadi ngomong soal dolar itu kan menjadi exorbitant privilege. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa karena Amerika Serikat sebobrok apapun selama dolar masih dominan dia santai-santai aja. Makanya kan mereka pengen mengubah struktur keuangan, sektor keuangan internasional dengan mulai dikurangi lah dikit-dikit. Kalau tadi dibilang apa ya nggak mungkin, nah itu problemnya ya. Hubungan internasional itu selalu soal what states make of it gitu. Jadi ketika orang percaya bahwa nggak bisa digantikan, ketika orang percaya bisa digantikan, ya bisa digantikan. Makanya yang coba dicip sama BRICS adalah ya, nembak-nembak aja coba bikin alternatif gitu ya. Dan share dolar kan sebenarnya sudah berkurang walaupun masih dominan ya. Awal 2020 itu kan masih 70%. Sekarang 40 something itu sudah sebenarnya turun. Ya masih dominan, masih exorbitant privilege ya, masih jauh. Tetapi ada kecenderungan bahwa ya tentu orang lain nggak mau sepenuhnya dididik oleh dolar gitu kan, apalagi Rusia ya tiba-tiba dana disimpan di situ di freeze nggak bisa diapa-apain. Repot Cina mikir juga lah sekarang cuma dilarang ekspor impor, kalau tiba-tiba duit reserve ditahan dibekukan semua nggak bisa diapa-apain gimana? Belum negara-negara lain kita tiba-tiba dihukum gara-gara kita nggak mau menerima pengungsi dari Gaza misalnya. Terus makanya kita kemudian negara-negara BRICS ini penting melihat pentingnya untuk kemudian tidak tentu saja menjadi sebuah kekuatan anti Amerika Serikat misalnya, tetapi kemudian mengurangi ketergantungan sistem kepada Amerika Serikat. In that way, kepentingan Indonesia itu Indonesia itu berkepentingan pada sistem internasional yang lebih inklusif. Bukan berarti bahwa Indonesia pro Cina, Indonesia pro Rusia, Indonesia pro yang lain, bukan. Tetapi Indonesia melihat bahwa sistem internasional hari ini bukan sistem internasional yang ideal. Karena itu dalam hal ini ada titik temunya sedikit. Justru kemudian kalau dia gabung dengan BRICS mungkin Indonesia bisa membantu mengarahkan atau membentuk alternatif yang lebih peaceful gitu, daripada kalau yang pro Rusia atau Cina yang dipersepsikan sebagai musuhnya Amerika Serikat.
Tetapi dalam konteks yang lain, saya kira ada 4 potensi keuntungan buat Indonesia dalam konteks ekonomi dan politik kedepan hari ini. Pertama adalah diversifikasi, karena kita nggak bisa kemudian bergantung pada 1-2 negara besar. BRICS tentu saja kemudian dia menjadi tempat di mana kita bisa punya potensi untuk mendiversifikasi beragam relasi ekonomi kita, maupun misalnya soal transfer teknologi, misalnya juga kita melihat critical minerals semakin penting, tidak hanya soal ekonomi tapi juga soal keamanan. Maka punya induk dianggap teman itu menjadi penting, karena orang sekarang membangun koneksi ekonomi tidak hanya berdasarkan kalkulasi efisiensi gitu, dan keuntungan, tetapi dia teman atau bukan, dia musuh atau bukan gitu. Soal BRICS adalah mau bagaimanapun supply chain-nya di negara BRICS ini hampir semuanya adalah negara surplus. Tebak kemana mereka ekspornya? The United States of America. Jadi ujung-ujungnya ke situ lagi, ujungnya dolar lagi gitu loh. Jadi nggak akan bisa BRICS ini strike, kalau semua BRICS ini kita tambahin current account-nya, dia tuh surplus. Bukannya seimbang gitu, nggak ada yang ini surplus karena defisit sama yang ini. Enggak, mereka surplus semua. Ke siapa coba surplusnya? Siapa lagi kalau bukan si paling banyak uang, ya? US. Jadi ujung-ujungnya BRICS sendiri tergantung sama US. Jadi itu emang, dan ini poin saya yang terakhir ya. The only way untuk break this chain adalah to hurt both parties. Tadi Mas Sofian saya sangat sepakat, deglobalisasi ini bisa dilakukan jika apa yang terjadi pada Rusia bisa terjadi pada yang lain dan semuanya khawatir sehingga semua keluar. Apa yang terjadi kalau semua keluar dari US dollar? Artinya mereka harus secara serempak membuang aset USD mereka. Apa yang terjadi kalau itu terjadi? Yang kalau terjadi kita buang aset bersama-sama sebanyak itu, yang terjadi adalah US dollar is going to crash. Kalau US dollar crash, berarti reserve-nya Cina crash juga kan, reserve dia itu US dollar semua gitu loh. Jadi dan seluruh dunia basically reserve US dollar. Kalau US dollar crash, the whole reserve bank is going to crash. Gitu. Karena itulah yang membuat saya sangat confident deglobalisasi tidak akan terjadi at least dalam waktu dekat. Kenapa? Dan saya nggak bilang itu nggak mungkin terjadi. Itu bisa terjadi kalau semua orang sepakat, oke, kita mati bersama-sama. Dan itu bisa terjadi. Dan ini justru yang membuat saya paling khawatir. Karena John Schumpeter once said, security always trumps economics. Kalau untuk menjatuhkan kamu, saya sudah pilih diri saya sendiri dan semua. Kalau semua mikir kayak gitu, bisa sih, juga bisa. But nobody wants that. Karena itu saya percaya diri, simply karena semua orang rational. Nobody wants to be, miskin bersama-sama. Klik subscribe, like, and share.